Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rio Pradana Aji. Bagi teman-teman yang belum pernah ketemu saya atau lihat saya ada di tim Intropeng, tepatnya ruangnya ada di sebelah selatan musola. Oke, materi pada pagi kali ini adalah investasi. Yuk mulai investasi. Kan zaman sekarang tuh investasi itu udah mudah loh teman-teman, nggak sesulit zaman dulu. Oke, lanjut ya. Bisa kelihatan kan next screen-nya? Oke, sebenarnya apa sih investasi itu? Secara bahasa, investasi itu merupakan kegiatan menanamkan modal dengan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Tentunya modalnya bisa kita sebut sebagai sebuah barang ataupun jasa yang memiliki nilai tumbuh dari waktu ke waktu. Tentunya investasi yang kita bicarakan saat ini adalah investasi uang ya, teman-teman. Oke. Analoginya itu seperti ini. Ketika seorang anak yang telah lulus SMK ataupun SMA, dia berkata ke orang tuanya kalau dia cita-citanya itu mau jadi dosen. Pak, Bu, aku mau jadi dosen. Kemudian orang tuanya bilang, benar kamu mau jadi dosen? Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, penyekolahan anak ke jenjang yang lebih tinggi tersebut itu diharapkan anaknya tersebut itu mencapai cita-citanya untuk menjadi dosen. Nah, tujuan di sini adalah menjadi dosen yang sukses. Kemudian investasinya yaitu adalah sekolah tinggi. Dan ada kata diharapkan. Investasi itu nggak lepas dari kata harapan tentang masa depan. Mengenai kata masa depan, diartikan kalau investasi itu butuh waktu ya dan butuh kesabaran. Jadi nggak ada kamusnya hari ini itu investasi sekian juta, sekian ratus ribu, terus harapan hari besoknya itu udah jadi miliarder. Jadi nggak ada ya yang kayak gitu. Itu adalah mindset yang perlu kita ubah. Investasi itu perlu waktu. Jenis-jenis investasi itu ada apa sih? Ada apa aja sih? Banyak. Investasi itu nggak hanya melulu tentang saham. Mungkin kalau kita dengar sehari-hari, investasi itu mungkin merujuknya pada saham. Tapi investasi itu nggak melulu soal saham. Ada investasi dengan menanamkan modal usaha ke teman. Misalnya teman kita yang baru buka warung, misalnya warung pop ice atau warung seblak gitu. Kita bisa itu investasi di situ dengan nanti pembagian hasilnya tergantung kesepakatan bersama. Terus ada investasi membeli tanah. Nah, misalnya kita beli tanah di daerah yang terpencil atau masih murah, kayak misalnya di Gunung Kidul atau di daerah Sleman, Cangkringan Atas. Yang kira-kira kalau misalnya di Gunung Kidul itu, kita mikirnya, 20 tahun ke depan itu nantinya mungkin ya, yang dekat-dekat pantai itu bakal ada resort, jadi resort gitu, dan jadi kayak misalnya kayak di Bali gitu. Nah, itu kan dari yang harganya mungkin sekarang murah, 20 tahun itu akan bisa naik dan jadi mahal. Kemudian membeli emas, ini investasi yang dari dulu nih, bisa membeli emas, bisa emas batangan, ataupun emas untuk yang diberikan kepada adik atau istri kita, atau ibu kita, untuk disimpan, dijaga, atau dipakai. Kemudian investasi membeli rumah. Nah, investasi itu juga bisa dengan cara membeli rumah. Misalnya kita beli rumah di daerah A, yang misalnya masih sepi atau kemungkinan beberapa tahun lagi itu nilainya akan naik. Contohnya kayak rumah saya yang ada di daerah UMY, dulu itu pas waktu zaman 2006 itu masih murah-murah karena tempatnya sepi ya, dan alhamdulillah sekarang udah ramai dan kebanyakan rumah-rumah di dekat situ itu udah mahal-mahal. Kemudian membeli barang limited edition. Kalau di sini ada yang hobinya misalnya kolektor kayak barang-barang misalnya kayak Gundam atau yang suka ngerakit Gundam tuh, bisa tuh ngoleksi Gundam yang misalnya harganya sekarang cuma ratusan ribu, kemudian
Kalau itu limited edition, beberapa tahun lagi bisa naik. Kemudian investasi yang lainnya ada banyak lainnya, termasuk merawat diri kita sendiri, termasuk investasi loh. Kita olahraga, misalnya ke salon dan sebagainya, itu ya termasuk investasi. Oke, fokus kita kali ini adalah 2, yaitu aku mau membahas tentang investasi pada saham dan reksadana. Kalau sebagian kita berpikir, investasi saham itu pasti sulit. Kalau awal memang sulit. Sulitnya itu apa? Sulitnya mungkin nanti di bagian untuk kita analisis saham, terus membaca laporan keuangan dan nentuin saham mana yang perlu kita beli. Oke, lanjut. Sebelum bahas ke gimana sih investasi itu, aku jabarin dulu ya hukumnya. Sependek pengetahuanku, saham itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, 1, perusahaannya itu harus jelas dan tidak boleh bergerak yang di bidang haram. Contohnya ya kayak misalnya perusahaannya itu nggak boleh, kita nggak boleh investasi di perusahaan yang misalnya bergerak di bidang pembuatan minuman keras, alkohol, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sistem perusahaannya itu harus jelas dan tidak menyalahi hukum Islam. Misalnya di dalam perusahaan tersebut tidak ada transaksi riba, seperti itu. Nah, sependek pengetahuan saya, itulah saham yang boleh kita beli. Adapun setelah TikTok kali ini, kalaupun teman-teman mempraktikkan hal yang di atas dan membeli saham yang haram, ya maka saya berlepas diri dan itu menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman. Oke, kita masuk pengertian. Apa sih saham itu? Oke, sebelum kita membahas pengertian saham, aku ingin teman-teman ingat-ingat dulu. Kalau misalnya teman-teman misalnya pas jalan-jalan ataupun surfing di internet itu kan ada tuh kayak tulisan PT Indofarma TBK. Nah, TBK itu artinya apa sih? TBK itu artinya terbuka. Jadi perusahaan yang ada TBK-nya itu terbuka untuk dimiliki oleh masyarakat umum, ya kita-kita ini. Kemudian lanjut ke pengertian saham. Saham itu artinya adalah lembaran bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi ibaratnya kayak lembaran kertas seperti itu. Oke, contohnya begini. Nih, ada gedung ya. Ibaratkan ini perusahaan BSI. Perusahaan BSI kita ini ya, bukan perusahaan BSI yang bank itu. Nah, kita ibaratkan satu gedung ini tuh 100%. 100% ya. Lalu kemudian dari 100% itu dipecah menjadi 100 bagian atau 100 bagian 100 lembar saham lah. Dan jika kita punya 1 lembar, maka kita memiliki 1% dari perusahaan BSI ini. Oke, paham ya sampai sini? Meskipun dalam kenyataannya suatu perusahaan itu jumlah lembaran sahamnya itu nggak cuma ratusan ribuan, bahkan ada yang sampai miliaran lembar. Oke, kita masuk ke satuan dalam saham. Nah, satuan dalam saham itu dinamakan lot. Lot itu mudahnya adalah jumlah lembaran saham yang kita miliki. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang beli, ada yang bilang, aku beli sahamnya BSI 2 lot nih, berarti itu artinya dia memiliki 200 lembar saham karena 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Misalnya kalau kita mau beli saham, misalnya kita cek di perusahaan di Google gitu ya, perusahaan BSI itu per lembarnya harganya berapa sih? Oh, harganya 2.500. Maka ketika kita membeli 1 lot, maka 2.500 kali 100 dan harganya menjadi 250.000. Itu belum termasuk biaya admin fee atau biaya sekuritas dan lainnya. Oke, dan setahu saya itu minimal pembelian itu harus memang 1 lot. Oke, lanjut. Lalu, kenapa sih perusahaan itu membuka dirinya sendiri? Kenapa kok perusahaan itu tuh kayak menjual sebagian dirinya sendiri dan butuh uang dari masyarakat? Nah, itu bisa macam-macam alasannya. Bisa untuk
modal tambahan perusahaan tersebut, atau modal untuk membayar hutang perusahaan tersebut, ataupun untuk kegiatan ekspansi dan lain-lainnya. Contohnya begini, ketika perusahaan BSI mau buka software house baru di Semarang, tentunya perlu modal kan, dan bila nggak ada modal, kalau misalnya kayak ada pemotongan dana atau mungkin dananya kurang dan sebagainya, maka perusahaan BSI ini tuh perlu menjual sahamnya. Misal dari 100% yang tadi kita ibaratkan dari gedung nih, kita jual 10%-nya ke publik untuk keperluan tambahan. Tapi ya itu, jadi BSI itu hanya memiliki 90% saham dan sisanya diberi publik atau sisanya adalah milik publik, bukan BSI. Singkatnya, ya BSI menjual sedikit bagian dirinya untuk tambahan modal. Kemudian, kenapa sih kok ada orang yang mau beli saham? Kenapa sih kok misalnya aku mau beli aku mau beli lembaran saham perusahaan A, B, C, dan sebagainya. Nah, perusahaan tadi itu pasti memiliki keuntungan kan ya? Pasti perusahaan itu ada keuntungan bersih sekian rupiah. Maka kita itu sebagai orang yang memiliki saham, pasti punya dong keuntungan tersebut. Loh, kok bisa? Lah iya, kan kita kan udah beli sahamnya dan sahamnya dan lembaran saham itu otomatis kita ya jadi memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Jadi kita juga memiliki keuntungan di perusahaan tersebut. Oke, contohnya itu begini. Akhir tahun BSI itu mendapatkan keuntungan 1 triliun. Lalu jumlah sahamnya itu udah dipecah menjadi 100 miliar lembar. Maka dari 1 triliun tadi dibagi 10 miliar. Dan hasilnya itu 100 perak. Nah, 100 perak ini tuh keuntungan tiap lembar saham. Dan yang keuntungan yang biasa dibagi ke pemilik saham ini, inilah yang biasanya kita sebut sebagai dividen. Kalau kita dengar ada investor ataupun orang yang bilang, oh aku invest di perusahaan A dan hidup dari dividennya dan seperti itu, nah itu dividennya. 100 perak ini kok dikit banget sih? Enggak juga sih, karena misalkan harga per lembarnya itu kan tadi 2.500 dan keuntungannya kan tadi udah 100 perak per lembar. Ibaratkan kita itu punya 1.000 lot. Nah, di sini itu kita punya 1.000 lot saham BSI. Kemudian 1.000 dari 1.000 lot tadi dikali 100. Karena kan tadi satu lot itu sama dengan 100 lembar, maka 1.000 kali 100. Dan dikalikan keuntungan yang kita dapatkan, yaitu 100 perak tadi. Hasilnya 10 juta. Bagi teman-teman, nggak tahu itu tergantung pendapat pribadi masing-masing, apakah itu cukup banyak atau sedikit. Jadi, semakin banyak lot yang kita miliki, semakin banyak pula keuntungan yang kita dapatkan. Oke, lalu beli saham itu di mana sih? Bisa nggak sih kita beli saham kayak misalnya di Indomaret atau sebagainya? Oke, beli saham itu bisanya ya di pasar modal. Pasar modal itu apa? Jadi gini, teman-teman bayangkan kalau biasanya kita belanja ke supermarket kayak Indomaret, Alfamart, itu kan ada banyak pilihan barang kan, kayak misalnya ada Indomie, minyak, es krim, dan sebagainya. Nah, barang-barang tersebut itu kalau di pasar modal kita ganti menjadi lembaran saham. Nah, itulah pasar modal. Untuk mengakses pasar modal ini, kita nggak bisa sembarangan mengakses. Kita perlu yang namanya sekuritas. Sekuritas itu apa sih? Sekuritas itu adalah mudahnya itu perusahaan yang menjadi media perantara dalam jual beli saham. Jadi ketika kita jual beli saham, kita tentunya perlu lewat sekuritas. Dan ketika kita membuka sekuritas itu, akan ada yang namanya akun RDI atau rekening dana investor. Pendaftarannya dan sebagainya itu tergantung sekuritas masing-masing. Sekuritas itu ada apa aja? Ada banyak kok. Ada kalau nggak salah Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan banyak macamnya. Teman-teman bisa google sendiri.
Yang bedain apa? Yang bedain itu cuma fee-nya. Fee ketika kita membeli saham ataupun ketika kita menjual saham, kemudian tampilan aplikasi yang ada di sekuritas tersebut, kemudian minimal deposit yang kita berikan. Jadi nggak semua sekuritas itu depositnya sama. Ada yang minimal depositnya itu, setahu saya ada yang 100.000, ada yang minimal 3 juta ataupun 10 juta seperti itu. Oke, intermediate dulu ya. Mungkin dari sini banyak teman-teman yang cepat nangkepnya, dan ada pula yang masih bingung, kok jelimet banget ya saham itu, mesti daftar sekuritas, mesti tahu analisis dan sebagainya. Ada nggak sih cara kita untuk yang buat investasi itu mudah, yang nggak perlu misalnya daftar ke sekuritas, ngisi dokumen ini itu dan sebagainya? Ada kok, yaitu pakai reksadana. Nah, reksadana ini aku sarankan ke kita teman-teman yang baru mulai mau investasi, baru mulai belajar investasi. Yang dari sini kita bisa belajar sedikit demi sedikit, kemudian nanti kalau udah paham, baru kita masuk ke saham tadi. Oke, lanjut. Apa sih reksadana itu? Nah, reksadana itu mudahnya itu adalah wadah untuk menghimpun dana investor yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi. Kita kembali ke tadi awal. Kita ini kan ibaratkan lagi pemula banget nih dalam saham dan kita mau investasi. Katakanlah kita ada uang misalnya 2 juta. 2 juta nih, entah itu dapat THR ataupun dari gaji, dan kita daripada nganggur di bank, aku investasiin aja tapi aku nggak tahu ini mau investasinya itu kemana. Nah, kebetulan kamu tuh ada teman di kuliah yang dia itu di ekonomi dan bisnis, sebut saja itu namanya Fulan ya. Ful, nih aku ada uang 2 juta nih, kamu kan pinter tuh manage saham dan sebagainya, aku dititipin ke kamu ya, tolong dikelola. Oh iya, si Fulan nggak bilang, oh iya nggak apa-apa, titipin ke aku aja. Ini kebetulan ada teman-teman lainnya 4 orang nih udah nitipin ke aku 8 juta. Tapi nanti aku akhir tahun minta fee ya. Oh ya, boleh. Nah, Fulan tadi itu tuh adalah manajer investasi yang kemudian mengelola uang kita dan juga uang teman-teman yang lain yang dititipin ke dia untuk uangnya itu dimanage ke saham. Jadi mau dibeliin ke saham apa, atau obligasi, surat utang, dan sebagainya. Dan tentunya Fulan itu juga harus dapat fee dong. Karena ya itu, kita udah nitipin uang ke dia, dan ya dia ngurus uang kita, gitulah. Kurang lebih reksadana seperti itu ya. Kemudian kalau uang yang terkumpul di si Fulan itu tadi, yang 10 juta tadi, adalah namanya AUM atau Asset Under Management. Nah, itu yang dikelola oleh si Fulan. Kemudian reksadana itu ada berapa macam sih? Reksadana itu ada banyak macamnya. Ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Nah, ini campuran bisa campuran dari pasar saham, pasar uang, dan sebagainya. Ada reksadana pasar uang, dan ada reksadana pendapatan tetap. Lalu sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bingung bedanya apa sih saham dan reksadana itu secara mendetail. Kalau secara sederhananya, kalau saham itu kita dimiliki atas nama kita langsung. Misalnya kita ada orang yang ngaku, aku beli nih saham di perusahaan A, maka dia pantas disebut investor perusahaan A. Namun kalau misalnya kita invest di reksadana, nah itu kita belum bisa disebut investor perusahaan A, karena kan tadi kita investnya melalui orang atau si manajer investasi. Nah, namanya kalau tidak salah itu di reksadana itu namanya unit
unit penyertaan. Kemudian kalau misalnya dividennya itu, mohon maaf saya lupa namanya, di reksadana itu ada namanya, tapi bukan dividen, tapi dividen saya agak lupa. Tapi konsepnya dia dividennya di reksadana itu, kalau yang saham tadi kan, misalnya kita dapat per 3 bulan, per kuarter 3 bulan, atau 6 bulan, ataupun 1 tahun, itu kan itu bisa masuk ke rekening kita, bukan yang rekening RDI ya, rekening misalnya rekening bank asli kita. Nah, kalau di reksadana itu nanti dividennya itu masuk ke unit reksadana kita lagi, jadi dijadiin satu ke uang yang telah kita invest di reksadana. Oke, lanjut. Ada banyak sih aplikasi reksadana itu, dan kemudahan aksesnya itu mudah banget nih reksadana. Kan kalau misalnya saham tuh kita perlu daftar di sekuritas kan, sekuritas misalnya di Mandiri ataupun BNI Sekuritas tuh kita perlu kayak ngisi form, terus kita ngirim ke kantornya, terus kita nunggu sekitarnya mungkin nggak hanya sehari ya, nggak hanya sehari 2 hari, mungkin ada yang seminggu untuk dibuatkan rekening dana invest tersebut. Nah, kalau reksadana ini sekarang kita aksesnya mudah, tinggal download apps-nya, terus registrasi, kita udah bisa investasi dari situ. Contoh-contoh reksadana itu ada banyak ya. Bareksa. Nah, Bareksa ini kalau nggak salah itu apps reksadana pertama Bu ya, dari 2014 atau 2013. Sedangkan kalau yang lainnya itu baru muncul kayak Bibit, Ajaib, terus Tanam Duit, dan sebagainya itu baru-baru ini sih, baru 2018, baru 2019-an. Komen yang baru, dan yang lama itu Bareksa itu yang udah lama. Kemudian untuk contohnya, aku kali ini akan menjelaskan menggunakan Bibit ya. Oke. Sebenarnya ini enggak endorse, karena enggak endorse oleh Bibit, enggak. Aku pakai Bibit karena ya baru pertama kali belajar ini pakai Bibit, sedangkan untuk yang apps lain itu belum aku coba, tapi aku baru lihat kayak misalnya tampilan aplikasinya, insya Allah itu kayaknya mirip-mirip sih, kayak Bareksa itu aku lihat kemarin sekilas tuh mirip sih sama Bibit. Oke, untuk contoh penggunaannya, untuk downloadnya dan registrasinya, aku yakin teman-teman nggak perlu panduan karena itu cukup mudah. Lanjut. Oke, kita contohnya ini. Mulai dari gambar yang paling kiri ya. Ketika kita udah download dan registrasi di Bibit, registrasinya itu cukup mudah, cepat, nggak sampai sehari, bahkan ya sehari sih, nggak sampai sehari, cuma dalam waktu 2-3 jam. Nah, kalau udah kita masuk di tab ini, di tab awal tuh, kalau di home nih, ada pilihannya nih. Kalau kita scroll ke bawah tuh, ada pilih reksadanamu sendiri. Ada reksadana pasar uang, ada obligasi, dan ada saham. Nah, untuk kali ini kita contohnya akan ngambil reksadana yang saham ya. Oke, kalau udah kita klik yang saham ini, terus nanti akan tampilannya menjadi tampilan yang di sebelah ini, tengah ini. Ada skor invest syariah equity fund, manfaat syariah sektor amanah kelas A, dan sebagainya. Apakah ini saham? Enggak, ini bukan saham. Kalau kalian ingat tadi sebulan, nah ini sebulan itu tadi. Ini tuh adalah manajer investasinya, manajer investasi yang ada. Kemudian ketika kita klik manajer investasi ini, nanti ada tampilan seperti ini. Nih, ada kayak grafik. Ini grafik apa sih sebenarnya? Nah, oke, aku jelasin dari grafik ini ya. Ini adalah grafik pertumbuhan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Ada tadi, aku jelasin dari sini dulu, total AUM. Nah, ini yang aku bilang tadi, total AUM itu adalah asset under management. Jadi ini adalah total uang yang dikelola oleh si manajer investasi ini. 675,1 billion, karena ini pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya billion artinya itu
675 miliar dalam Indonesia. Kemudian ada jenis produk saham, nah ini karena saham, terus kalau misalnya obligasi, dan kalau pasar uang ya pasar uang. Kemudian tingkat risiko tinggi, nah karena saham tingkat risikonya tinggi, karena saham itu kan kita tahu sendiri pasti naik turun, nggak melulu naik terus. Kemudian ada expense ratio, nah expense ratio di sini adalah fee yang harus kita bayarkan ke manajer investasi. Kalau tidak salah ini tiap tahun sih, tiap tahun kita harus bayarkan sekian persen dari dana kita. Kemudian di sini ada CAGR 69%. Nah, ini 69% itu artinya apa sih? 69% itu adalah dana yang dikelola oleh manajer investasi ini udah berkembang sebanyak berapa persen sih selama 1 tahun. Misalnya, kita bulan akhir Desember 2020 nitip nih uang 1 juta ke manajer investasi. Nih, Syukur Invest ini 1 juta misalnya. Terus selama 1 tahun itu kita udah titip aja, terus nggak ada tambahan-tambahan lagi, nggak ada tambahan yang lain. Nah, maka di akhir bulan Desember 2021, karena kita tadi titipnya di 2020 Desember, nah dana kita itu udah naik jadi 69%, ya sekitar dari yang 1 juta tadi jadi 1.600.000-an. Gitu. Konsepnya CAGR ini nggak mesti, ini dilihat dari 1 tahun ke belakang ya, bukan 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita invest bulan apa ini, Oktober, nggak mesti 1 tahun lagi itu pasti CAGR-nya itu 69%. Nggak pasti. Itu bisa aja naik, bisa aja turun. Ini cuma perbandingan dari 1 tahun ke belakang. Kemudian kalau drawdown, itu adalah selama 1 tahun itu udah turun berapa sekian persen sih dana yang dikelola oleh manajer investasi kita tadi ini di Bibit. Oke, gitu. Kemudian lanjut. Maaf. Oke, lanjut. Nah, di bawah tadi itu ada top holding, daftar switching, prospectus, convert. Nah, aku jelasin satu-satu. Top holding ini tuh adalah saham apa aja sih, alokasi apa aja sih uang kita itu akan dibelikan ke saham mana aja sih sama manajer investasi kita. Nah, kalau kayak gini berarti saham kita itu dibelikan ke Adikarya Persero, PP London Sumatera, Samindo, perusahaan gas, dan PT Buyung Putra Sumatera. Nah, ini tuh alokasi dana kita dibelikan ke saham apa. Kemudian daftar switching, aku juga baru belajar yang ini, kalau nggak salah ini tuh daftar switching untuk kita switch manajer investasi untuk gantian, untuk switch manajer investasi. Kalau prospektus ini, mohon maaf belum tahu, kalau nggak salah isinya itu yang jelimet, maksudnya ribet dan bikin pusing. Kemudian, tapi kalau kita sebagai pemula nggak terlalu penting-penting amat sih kita mau baca prospektus. Nah, sedangkan untuk yang fun fact, ini tuh laporan bulanan yang dibuat oleh manajer investasi kita tadi itu. Oke, kemudian belinya itu gampang kok, tinggal klik beli di sini, terus kita mau ditanya ini mau berapa, ada yang paling murah itu 10.000 atau 100.000 ya, 100.000 ya. Nah, terus pembayarannya gimana? Pembayarannya mudah banget kok, bisa pakai, ya kalau kita pakai GoPay, link aja Shopee, atau mungkin biasanya kita ke transfer bank itu bisa, ya ibaratin kayak misalnya kita kalau misalnya beli barang di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu kan hampir kayak gitu, tinggal check out kayak gitu, mudah aja bayarnya. Kemudian dana masuk ke Bibit itu langsung, tapi untuk efektif di manajer investasinya itu kalau nggak salah 2 hari kerja ya. Oke. Mungkin dari teman-teman sendiri masih ada nih yang kok harus milih saham juga ya di Bibit ini, aku bingung ya mau yang mana. Nah,
di Bibit ini ada kok fitur yang memudahkan kita pakai robo. Jadi nanti ke investasi kita itu akan dibagi ke beberapa sektor. Misalnya di sini sebelum profil risiko ini nanti teman-teman ngisi apakah teman-teman itu tipe investor yang kehilangan duit itu apa-apa ataupun yang mau nggak mau kalau kehilangan duit. Nah itu nanti akan diatur berdasarkan pertanyaan oleh robo. Terus nanti dikasih gambaran bahwa 10% itu masuk ke pasar uang, 20% masuk ke obligasi, dan 70% masuk ke saham. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita investasi 1 juta, misalnya ya, nanti 100.000 masuk ke pasar uang, 200.000 masuk ke obligasi, dan 700.000-nya masuk ke saham. Seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman baru awal dan belum ngerti sama sekali tentang mana sih manajer investasi yang bagus, nah pakai itu. Kemudian ada fitur yang menurut saya bagus di Bibit ini adalah Bibit Syariah. Jadi kita on-kan fitur ini, otomatis nanti manajer investasi yang ada itu semuanya akan condong ke saham-saham yang syariah. Seperti itu. Tapi kalau nggak mau diaktifin, ya itu tergantung preferensi masing-masing. Oke, jadi kapan mau investasi nih? Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.